Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, halo, Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, salam Salam sejahtera dan selamat malam bagi teman-teman. Nah, kita nyambung materi kemarin ya. Saya kasih tugas untuk baca-baca ya. Ini di hardware ya. Nah, jadi di sini kalau bicara mengenai hardware ini banyak ya. Contohnya ada network cable, ada Cat5 ya. Ada fiber, ada video cables, HDMI dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada connector type, ada RJ ya, RJ45, RS232 dan sebagainya. Ya. Lumayan banyak ini. Jadi ini sangat-sangat berhubungan dengan hardware ya. Jadi mungkin Anda akan ketemu pertanyaan-pertanyaan yang lumayan susah nih ya, karena Anda harus hafalkannya. Kita di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis kabel ya, Cat5, Cat6 dan beberapa yang lain ya. Coaxial cable ya. Oke. Sebentar, saya chatnya saya matikan dulu ya biar lebih fokus ya. Kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Oke Pak. Oke, jadi sebenarnya ini pemahaman kita tentang beberapa jenis kabel ya. Ada DVI, ada USB ya. Yang udah pernah sempat kita bahas ya. Jadi beberapa jenis kabel di sini ya. Oke. Mungkin ada yang bisa ini ngelit si Mas Dodi kemana ya? Halo? Ada Mas Dodi nggak? Nggak ada sih, Pak. Ini nggak ada ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi Tadi ada Pak. oh tadi ada ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi ini emang hardware banget ya pertanyaannya, tentang hardware sekali. Nanti kita coba. Saya pinginnya nanti ini kita diskusi. Jadi maksudnya gini, diskusi beberapa hal yang ini ya. Mungkin Anda bisa ada ini ya, tim leadernya ya. Jadi dari sini, saya lihat dulu. Siapa aja yang ini? Ini ada 123 orang ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ini mungkin bisa lihat beberapa jenis contoh-contoh hardware ya, seperti Ethernet cable ya, kemudian ada DVI, ada monitor dan sebagainya. Nah, itu yang harus Anda inikan ya. Anda pahamin. Nah, kemudian di materi kalau Anda udah baca-baca, sangat disarankan untuk mempelajari ini ya, yang di buku yang kedua, yaitu buku tentang tanya jawab ya, yang tentang complete practice test ya. Udah ada yang ada nyoba ini belum? Nyoba jawab belum? Belum Pak. Belum ya? Oke. Belum, Nah, Pak, masih baca-baca. Baru baca-baca ya. Nah, ini coba, ini kan di chapter 3 halaman 64. Bukunya ini ya, yang buku ini ya, buku sebentar. Bukunya yang ini. Yang praktis tes ya Pak ya? Ya, practice test, itu halaman 64 ya. Halaman 64 ya. Nah, ini hardware ya. Itu ada sekitar 1 2 3 4, sebentar saya cek dulu ya. Saya lihat lumayan banyak nih pertanyaannya. Ya. 74, 94, 97, ratusan lebih ya. Banyak ini. Wah, lumayan banyak ini. Gini deh, supaya itu mungkin karena terlalu banyak nih pertanyaannya, kita coba dulu, mungkin Anda coba jawab 20 soal dulu ya. Ya, coba kerjakan nomor 1 tanpa ngelihat ini ya, tanpa ngelihat jawabannya.
setahu Anda aja nggak apa-apa. Ya, jadi kerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Nanti saya kasih akan sambil saya persiapkan ininya, latihan soal dari saya. Ya. Bisa di-share ulang nggak Pak ini Pak? Memang ini filenya kemarin kan udah dikirim kan? Ya, saya dapatnya cuma yang satunya Pak. Kemarin meeting yang kemarin itu nggak ikut trainingnya. Gitu ya. Coba ada teman yang ini nggak? Soalnya saya nggak nyimpan ininya lagi nih. Ya, saya kirimin aja, Pak. Ya, kirimin ya, tolong ya. Telegram ya, Pak. Ya, Telegram grup. Ya, oke. Nah, jadi Anda coba kerjakan ini dulu ya, latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 20 dulu. Coba kita lihat. Sebisanya aja nggak apa-apa, nanti baru kita latihan. Ya. Saya sambil persiapkan materi juga sebentar ya. Oke, nomor 1, jadi tugasnya coba Anda ini mau open book nggak apa-apa ya, open book aja nggak apa-apa. Ya, nanti melihatnya nomor 1 sampai, jadi kerjaannya nomor 1 sampai nomor 20 ya. Jadi bab 3, sebentar saya tulis ya. Jadi bab 3, hardware dari buku practice test. Nah, ini kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Open book ya. Boleh ngelihat buku, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini. Karena kalau saya jelaskan satu-satu panjang ini, lama, nggak mungkin selesai kita. Ya, nanti sambil saya kasih latihan di Sokratif ya. Ya, silakan dulu dikerjakan ya, sambil saya siapkan yang di Sokratif nanti untuk kita latihan yang lain ya. Oke, silakan. Anda punya waktu sekitar, anggap aja satu soal 1 menit, berarti sekitar 20 menit ya atau kurang ya. Siap. Silakan dulu, nanti saya sambil persiapkan soal nih, saya ada beberapa soal yang saya akan kasih ke Anda juga. Ya, sorry, tadi saya lupa ini ya. Tadi jawaban yang benar di sini adalah, kita cek ya. Ini adalah B ya. Ini tadi saya lupa record ya. Sekarang saya record ya. Jawaban yang benar adalah ini, karena kalau RAM itu bunyi, RAM itu tidak ada isu, dia akan ribut terus ya. Nomor 2. A user accidentally spills liquid. The user wants the device to be fixed and would like to know how much it will cost. Which of the following steps should a technician take next to verify if the device is repairable before committing to a price? Jadi dia mau tahu nih kira-kira apa step-stepnya ya. Yang penting bisa supaya bisa tahu nih harganya berapa. Ini suruh pilih 2 ya.
parts. B, document the screw location. Screw kan itu ya, baut ya. C, search the internet for repair tutorials. D, consult colleagues for advice, yang nanya teman. Atau E, place the device in RISE for. Oke. Kira-kira mana nih? Silakan. A dan B, Pak. A dan B. Kita lihat ya sebentar. Saya tunggu dulu ya teman-teman jawab. lucu pilihan. Kayaknya A dan E deh, Pak. Nggak lucu. Kalau yang Tapi jawab Indonesia banget tuh pakai nasi. kalau yang jawab E berarti dia teknisi HP. nasi. Oh, ada rice ya. Rice. Saya juga bingung nih. Ya kayak ngebersihin HP ya. Cemplung air. Usaha. Oh iya, In- cemplungin Iya. beras. Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah ini udah ada 90 orang masih ditunggu. Asik ya. Ya, kita lihat ya. Yang benar adalah A dan B. A dan B. Nah, remove the case and organize the part. Jadi harus buka dulu, diorganisir dulu parts-nya, kemudian document the screw location. Nah itu, saya kadang-kadang kalau kita bongkar PC, kita nggak dokumentasi lokasi screw-nya, nanti pas masang bingung lagi kan. Untung Pas masang kalau bautnya ada yang sisa. Berarti ya, bagi ada yang bisa Kurang. bongkar, nggak bisa masang ntar. Kalau tiap hari berlebih. Bisa bautnya. biasanya di case-nya ada sih, Pak. Kelebihan baut itu mitos, Pak. Sering, Pak. Oke, kita lihat nomor 3 ya. Jadi yang ini saya lihat banyak yang masih salah ini. Oke, next. Which of the following peripherals would a company use to take inventory quickly and update price tags for products? Oh, siap. Aduh, salah. Peripheral apa yang bisa membantu untuk inventory? Ini pengalaman juga ya, kalau nggak harus sama dengan apa yang ada di buku sih ya, maksudnya. A sama C itu, Pak. A sama C, kita lihat. Ya, masih banyak yang belum jawab nih, saya lihat. Barcode scanner, kayak barcode scanner masuk nggak? Masuk tuh. Maksud. Label printer, Ya, Masuk. Nah, Jadi masuk, Pak, Pak. jadi. Masuk. Bisa. untuk dong. masalah inventory kan, inventory. Kan update price-nya gimana kalau bukan ada label, Pak? Ya benar. kan Barcode-nya dicetak di label. Mm-mm. Berarti butuh label printer. ya. Betul. Oke, kita coba lihat ya, udah yang lain. Coba saya tunggu sebentar. Cepat-cepat teman-teman. MFC device. NFC biasanya buat kartu tol. Kartu untuk ngisi kartu tol. Pak. Parkir. Itu ya. Oh. Aduh, e-money nih. Oke, kita bongkar, lihat dulu ya. Jawaban yang benar adalah ini, banyak yang masih telat jawab, ya nggak apa-apa kalau telat ya. Kita lihat ya. Yang benar malah barcode A dan scanner C. sama magnetic reader. Waduh. Mantap juga nih Kejebak soalnya. ya, kejebak ya. nggak ada yang Pak, jawab. kalau RFID, Pak, pakai RFID, Pak. Oke, jawaban yang benar adalah A sama C. Barcode reader sama magnetic reader. Barcode scanner sama magnetic reader. Oke, kita cek lagi nomor 4. Nggak banyak kok, 20 soal aja untuk latihan. A user is unable to access website and has reported connectivity issues with pop-ups on the screen. A technician remove malware and then is able to ping the router and access website. Which of the following next steps should the technician perform in troubleshooting this issue? Nah ini, jadi ya Anda pelan-pelan artiin dulu nih. Pilih 2. Pak, bawain dikit, Pak. A sama F. Ah.
Itu kan bisa langsung pilih di komputer Anda kalau Anda pakai. Ini kalau mau pakai HP Android juga bisa ya, bisa Android sama iPhone juga bisa. Install aja yang itu Socrative Student-nya. Oh, gue tahu. Ini urutannya nggak sama. Pak Semi, maaf. Ya. Boleh kembali ke nomor 5 yang tadi nggak tuh, Pak? Yang mana? Nomor 5 yang tadi itu yang ada RCA dan komponen tuh, Pak. Oh, ini kita bahasnya beda loh. Kita bahasnya yang udah di screen ini loh. Iya. Mohon maaf. Nanti yang itu kita balik lagi. Kenapa? Iya. Kenapa? Enggak, saya lihatnya kalau ditanya kabel, jawabannya komponen, Pak. Kalau RCA itu konektor kan, Pak kan? Oh iya benar. Tapi kalau dilihat di jawaban di buku apa? Komponen. Komponen sih, Pak. Komponen. Nah, kita ngikutin di buku deh, soalnya beda. Iya. Biar satu persepsi. Ya, biar satu persepsi lah. Oke, nomor 4 yang ini nih di dalam Socrative. Silakan dicoba. Jadi dia user nggak bisa akses website ya. Ada isu masalah connectivity, ada pop-up di screen. Kemudian technician menghapus malware. Kemudian dia bisa ping router dan akses website. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan nih? Next step should the technician perform in troubleshooting this issue? Apakah document findings, action and accounts, atau reboot the device to verify the fix, reconnect the device to the network, atau verify settings in IP config, research the problem based on symptoms, atau run a virus scan? Virus scan. Dokumen Oke, dulu, ya. Pak. Ya, kita lihat ya. Yang benar menurut Komtia adalah, kita coba. Satu, ya saya lihatnya banyak yang udah jawab juga. Yang terlambat jawab, AF. bisa lihat ya. Benar. A dan E. Aduh. Yes. Seru, Pak. Seru. Document findings, action, and outcome kan udah selesai kan? Jadi Iya. apa yang ditemukan itu dicatat, actionnya apa, outcomes-nya atau hasilnya apa. Kemudian run a virus scan. Karena ini kayaknya ada masalah sama malware kan udah jelas di sini ada malware kan? Iya. Ini malah kan Oke. Nomor 5. Kalau nggak cukup waktu kita sambung aja mungkin sampai 10 soal cukup lah. Nanti kita Ya, latihan lagi. Nomor 5, a technician is determining the specifications for a desktop computer that will be used at trade shows all over the world. The computer will have the maximum amount of RAM, the CPU, GPU, ya tahu kan GPU ya, graphic processing unit seperti misalnya NVIDIA, GeForce ya. And storage, yeah, the CPU, GPU, and storage will be typical of a business workstation. Which of the following system parameters is the most important for the technician to consider when choosing a power supply? cari Kalau voltage choosing power supply, dulu. kalau powerful ya power supply-nya harus yang bagus kan gitu ya? Iya. Kalau voltage salah bahaya, Pak. Ya benar, input voltage atau efficiency rating atau 12 V rail amperage atau number of SATA connectors. Number of SATA connectors nggak mungkin nggak berhubungan ya. Nyambung, Pak. 84. Oke, silakan dicoba dulu. Mesti 80 plus. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu masih untuk baca-bacanya. Kalau untuk gaming juga kan CPU harus, maksudnya CPU sama GPU-nya kan gede tuh, powernya. Ya, masih 80. Ya harus bagus power supply-nya. Ini ya apa? Oke, kita cek ya. Jawaban yang benar adalah Semoga benar. input voltage. Benar. Wah. Oke, dikit lagi. Nomor 6. Nah, ini panjang nih. Silakan, Anda pelan-pelan jawab.
Set the laptop configuration to set the laptop. Jawabannya B bukan sih Pak? Kita punya. Oke, udah yang lain. Saya lagi nunggu yang lain nih. Apa jawabannya? Bentar, masih baru 6. Bocorin dulu. IP komplit. Jadi an accountant reports that after turning on her new laptop, jadi dia ngelaporkan, she received a message stating her IP address is already in use. Jadi IP-nya itu udah kepake on the system. She tried going back to her old laptop, which shows now only uses for email but receive the same message. Jadi ada message yang sama. The technician checks the accounts and sees a command that ends require a special network setup to connect to the banking software. Which of the following should the technician do to resolve the issue? Jadi kalau Anda sebagai technician, apa yang Anda harus kerjakan nih? B. Yang apa? B, Pak. B, Pak. IP-nya DHCP dulu, Pak. Soalnya daripada nebak-nebak IP, Pak. Yang B, Pak. Yang B, Pak. Biar dapat intro. Yang apa? Yang B, Pak. Biar dinamik, biar Tapi otomatis. dipakai sama A yang sama B, saya D aja. Ya, takutnya udah kepake ya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. B. Yes. Yeay. Oke, jawaban yang benar adalah set the laptop configuration to DHCP to prevent conflict. Ya, itu. Terus kalau Karena- masih belum bisa, Pak. Nah, jadi gini Tapi- ceritanya. Kalau ada yang belum paham kan, DHCP itu kepanjangan dari Otomatis. Dynamic Host Configuration Protocol. Biasanya kita harus konfigur DHCP untuk supaya IP address-nya kita itu, terutama dari kalau di kantor ya, itu tidak konflik. Soalnya nanti DHCP bisa atur, ini misalnya dari IP 1 sampai sekian itu nanti dipakai oleh klien gitu. Jadi kuncinya DHCP itu adalah untuk dynamic IP. Kalau kita manual, kemungkinan untuk bentroknya tinggi. Oke? Pak, izin tanya Pak. Ya, ya. Kalau untuk poin A, kita nge-remove IP statiknya bukannya langsung otomatis jadi DHCP juga ya Pak? Mestinya A sama B bukannya sama-sama benar ya Pak? Belum tentu. Belum Beda, tentu. beda. Kan dia bilang cuma Belum. remove. Cuma remove ya. Belum setting, DHCP harus di-setting. Itu di head Tidak di Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, nomor 7. Kita cuma tinggal ya, nomor 7. Ini pendek nih. Which of the following cable type should be used to connect a cable modem to a Soho router? Jadi ada Soho router, kita udah pernah belajar ya. Soho router kayak model TP-Link yang kita gunakan di rumah. Nah, terus konektornya apa ini? Apakah A Thunderbolt, B coaxial, or C USB, atau D Ethernet? Ethernet. Disebutin. Udah disebutin. Jangan ada yang salah. Makasih Mas. Harus 100. Ini kalau saya kasih soal-soal terus nih, nanti latihan bisa cepat ujian nih. Amin Pak. Amin, Pak. Amin. Min, ada uangnya. Pak, keluarin soal untuk ujiannya, Pak. Kalau Anda udah A+, Anda bisa jadi teknisi loh ya. Jadi kita lisensi teknisinya tuh A+. Jadi kan orang keren, keren juga nih. Susah soalnya A+ ini. Kan 2 ujian. Jadi kalau Anda teknisi komputer terus Anda dapat A+, ya Anda punya A+, bisa buka toko komputer sendiri. Tapi sekarang kayak jawaban yang nomor berapa agak ambigu. Ambigu. Kayak yang Tapi memori kalau- itu. Itu kalau yang kalau di buku tuh kadang-kadang kita harus ngikutin apa kata buku, soalnya pengarangnya bilangnya begitu. Susah Siapa juga tahu ya. di blok update. Makanya kadang-kadang kalau saya bisa loh, Pak. latihan soal nggak mau terlalu dari buku. Kadang-kadang buku tuh pengarangnya suka lupa juga, kan namanya manusia juga ya. Oke, ini kita cek ya. Pas lagi buat soal belum ngopi, Benar Pak. adalah Delta Ethernet. Ya, masih ada. Pak, tapi router saya bisa loh Pak, USB ujungnya itu Pak, serial. Ya, tapi menurut USB jadi Ethernet. Yes. iya sih. Tapi menurut Komtia harusnya Ethernet. Oke, nomor 8. Ini kayaknya panjang nih. Nah, a customer wants to purchase a new home computer.
The machine will mainly be used for internal browsing and streaming video, except on weekends when customer's son will use it to play games with friends. Which of the following should the technician focus on to meet these requirements? Jadi dia biasa digunakan untuk internal browsing sama streaming, ya. Dia mau beli baru kan, nah tapi nanti kalau untuk weekend anaknya menggunakan untuk main game. Nah ini yang mana nih harus dipenuhi? Yang D. Satu nih Pak. Yang 4 core processor. Dual monitor, Pak. Dual monitor. Dia Pak yang di Apa ya? monitor komputer harusnya. Kalau gamer 16 GB. Core-nya, Pak. Dual monitor ya. 4 core komputernya di situ. Core komputer. Tapi dual komputer nggak ada ya Pak di situ ya? Kenapa? Dual komputer nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kan nggak jelas nih mau beli itu dual monitor. Nggak jelas di situ. Harusnya ada GPU-nya. Purchase a new home computer cuma satu. Gak ada GPU-nya nih. Ya Pak. Dual komputer mau bisa bareng-bareng nih. Mabar. Masih Oke, mending kita lihat ya. Ryzen udah 10. Ya, yang lain coba dipercepat pemilihannya. Ya, 144 yang masih banyak yang telat nih. Nggak apa-apa ya, kita lihat aja langsung. Show result. 4 core processor. Jawaban yang benar itu. Nah, sekarang saya mau nanya, siapa yang pilih 4 core processor? Kenapa milihnya itu? Karena kan multitasking Pak, sebenarnya nanyanya rada ambigus ya. Agak ambigus. Maksudnya dia multitasking Pak. Kebutuhan gaming 16 GB dari 2 Kalau mustahil. 16 GB Kan ada streaming video. Kejebak nih. 16 GB. Banyak proses makan orang, Pak. Streaming video ya masalahnya ya. Iya. DDR2 16 GB. DDR2 udah jadi Pak. 16 GB tapi DDR2 tuh. Teknologi lama DDR2. Oke, kita lihat ya. DDR tuh udah jadul ya. DDR4 sekarang. Nomor 9 kita lihat. Which of the following channels would commonly be used on 802.11 wireless network? Channel berapa yang paling umum digunakan? Nah, ini perlu Apa ya, Pak? Ya, coba silakan dipilih dulu. Apa ya, Pak? Bukannya channel 11 ya? 8080. 443. Jahat nih. 13, Pak. Channel 13. 80 mah mikrotik. Gak secure tuh. 13, Pak. 60 mah proxy. Oke, kita lihat ya. Cepat ya teman-teman. Ini pendek nih soalnya. Udah kasih Ya, saya kasih waktu. Silakan. Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah 6 Pak, 6. alpha, yaitu channel 6. 6. Betul. Syukur. Banyak juga yang jawab yang ini. Kalau udah berbulu ketipu ceng. Oke, nomor 10 yang terakhir untuk hari ini. Nanti kita latihan soal lagi. Ini panjang nih. A technician is troubleshooting a Windows CAD. CAD itu kan Computer Aided Design Workstation yang untuk gambar-gambar kayak AutoCAD gitu kan. Windows CAD workstation that is running slow. The computer uses RAID 10 and has dual GPU card. Jadi ada 2 GPU card atau misalnya model Nvidia. Terus dia pakai RAID 10. RAID 10 itu untuk ya untuk backup sih sebenarnya untuk redundant array ya of independent disk. The user states that the same application runs faster on an identical workstation. Which of the following should the technician perform first to troubleshoot this problem? Tricky. Ya, tricky nih. Pelan-pelan, jangan langsung pilih. Apakah A, replace the right cache battery? B, check event log any cache issue. Cache itu yang biasanya tersimpan di memori ya. C, clear the RAID 1 configuration file and restart the PC. Or D, replace RAID controller right cache module.
Orang IT pasti suka riset bisa. Saya juga bingung nih kenapa dia pakai rate 10 ya. Wah, keren juga di rate 10. Rate 10 kan minimal ini kan sebenarnya ada kombinasi dari rate 1 dan rate 0. Ya kan? B, Bro. Event lock B. Nah, kita lihat ya yang benar ya. B cek di event cache. D. Apakah jawabannya? B. Dicek dulu. Saya tunggu beberapa teman masih nih. Bahkan ya. Tebak-tebakan ya. Solusinya ganti komputer baru, Pak. Beli komputer baru. Pakai Pentium 4 lah gantinya ya. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3. Bravo. Aduh. Nah, saya mau tanya, Beruntung cache nampaknya. itu buat apa sebenarnya? Biasanya bersihin itu Pak kalau dalam waktu Buffer, Pak. Yang tidak di buffernya dia kan udah oke nih sebenarnya. tidak digunakan. Jadi apa fungsi cache itu sendiri? Untuk menyimpan. Kan biasanya di memori sama state di gitu sih, Pak, biar mempercepat kalau misalnya ngebuka. betul. Mempercepat. Temporary. Oke. Ya, nah ini adalah beberapa contoh. Nanti kita besok dan beberapa hari berikutnya banyakkan main di latihan soal. Karena kalau materi dibahas satu-satu kayaknya takutnya nggak cukup ya waktunya. Saya kasih waktu untuk Anda belajar sendiri, maksudnya self study, baca-baca. Nanti dengan soal Anda bisa lihat nih, oh ini tadi bahasnya di sini. Nanti Anda bisa sambil ini bisa lihat area-area yang mana. Tapi kembali lagi yang kita bahas adalah di area masih area ini ya, masih area tadi areanya isi ini ya. Di 2 tempat sih sebenarnya di ini. Nah, di hardware ada network troubleshooting juga kan, tadi IP config tadi kan ya, sama sistem operasi. Nah, Iya, Pak. Oke, nah nanti jadi di 3 area ini Anda udah ini. Nanti saya akan kasih latihan soal lagi masih di dalam chapter 3. Ini tambahan satu lagi ya, saya ingin Anda baca chapter 2. Oke, Pak. Ya. Nanti besok kita latihan lagi soal sekitar 20 sampai 30 soal untuk besok. Bukan besok, sorry. Besok kita ini ya, yang sharing session ya mengenai interview ya. Interview bahasa Inggris, Pak. Besok sharing sessionnya interview dalam bahasa Inggris. Nanti ada latihan soal di sharing session kita. Saya kasih pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa. Terus Anda belajar siapa salah satu aja nggak apa-apa, boleh pilih. Misalnya, oh Pak, saya coba deh jawabannya seperti apa gitu. Tapi nanti ada dikasih tahu kira-kira jawabannya harusnya seperti apa gitu. Oke, saya kasih tugas lagi ya. Jadi chapter tolong tambahan chapter 2 ya. Jadi tolong baca lagi chapter 2, 3, 5 dan 6. Siapa? Ntar saya catat di ini lagi di di chat room. Jadi tadi di Telegram nanti tolong ada yang teman-teman yang bisa ini kan. Jadi baca chapter 2, 3, 5, 6 dan 6 ya. Nanti kita latihan soal lagi. Jadi lebih memahamin karena gini, Anda baca tanpa ada latihan soal bingung nanti kira-kira jawab pertanyaan seperti apa sih. Nah, yang tadi itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian aslinya. Oh, siapa? Ya. Tapi nggak saya kasih langsung semua, tapi saya cicil. Karena ada ratusan, saya punya soal itu ada, sebentar. Biasanya keluar lagi Ratusan soal nih, Pak. Ya, nanti kita latihannya kayak hari ini ya. Jadi saya bimbing, kita lihat, oke nomor 1 jawabannya harusnya apa, kita diskusikan. Lebih enak seperti itu. Tapi sebelum Anda masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus udah baca dulu buku. Ya. Kalaupun mentok nggak ngerti ya bongkar lagi, lihat lagi, di highlight ya, dikasih catatan gitu ya. Oke, Pak. Siapa? Siap. Oke. Jadi karena saya pinginnya kalau bisa dalam minggu depan tuh kita udah beres di A+, kita banyak latihan soal, Anda udah ya minimal target saya sih minggu depan hari Jumat depan kita udah beres A+.
ya, untuk hardware maupun softwarenya. Sambil kita latihan soal, ya. Nanti jadi hari Senin kita ketemu lagi, latihan soal lagi, nanti akan lebih banyak latihan soalnya, ya. Oke, Pak. Langsung Makasih, saya Pak. kasih real case saja, real case yang ada di ujian seperti apa sih? Dia nanyanya seperti ini, jawabnya harus apa gitu. Oke? Siapa? Ya, saya rasa itu aja untuk malam ini ya. Ini udah jam 9 lewat juga ya. Teman-teman mungkin mau pada istirahat ya. Kita cicil aja pelan-pelan. Ini jangan buru-buru. Siap. Pelan-pelan dari dasar. Yang penting kan kita paham ya areanya yang ditanya seperti apa. Jadi udah ada bayangan. Oke, kalau ditanya seperti ini. Oke, saya rasa itu dulu. Sampai ketemu besok. Kita akan ada sharing session mengenai interview dalam bahasa Inggris, ya. Oke, ajak teman-temannya gabung ya. Jangan ini kayaknya masih nggak banyak hari ini ya yang gabung ya. Kemarin itu sampai 200 lebih. Grupnya 1000 yang masuk cuma 140 ya, Pak? Iya, nggak apa-apa lah. Berarti yang lain nggak mau belajar. Oke, Oke makasih, ya, Pak. teman-teman. Sampai berjumpa lagi besok. Makasih Pak Semi. Malam. Thank you, Makasih, Pak. Pak. Thank you, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, Pak.